Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam PJJ. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita bicara tentang getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari getaran itu adalah bunyi. Jadi kita masih membahas bab yang kemarin. Tadi kalian juga sudah melihat salah satu dari getaran bunyi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah bunyi. Bunyi yang dinamis yang memiliki tangga nada. Nah, sebenarnya bunyi itu apa sih? Kenapa bisa ada yang namanya bunyi? Bunyi itu merupakan hasil getaran sebuah benda. Jadi ketika benda itu bergetar, maka akan menghasilkan yang namanya bunyi. Dan bunyi ini merambat melalui sebuah media. Bisa medianya itu biasanya kalau untuk bunyi itu medianya adalah udara. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ultrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang terakhir adalah infrasonik. Nah, akan kita bahas satu persatu dimulai dari ultrasonik, audiosonik, dan terakhir yaitu infrasonik. Apa sih ultrasonik itu? Gelombang ultrasonik salah satu hewan atau makhluk hidup yang bisa menangkap gelombang ultrasonik ataupun mengeluarkan gelombang ultrasonik, yaitu adalah kelelawar. Adapun ultrasonik itu merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz, atau ketika kita ubah menjadi kilo berarti karena naik 3 tingkat yaitu 20 kHz. Berhubung frekuensinya itu terlalu besar untuk frekuensi dari ultrasonik, maka telinga manusia itu tidak dapat menangkap gelombang tersebut, sehingga kita tidak bisa mendengarkan yang namanya gelombang ultrasonik karena memang sangat tinggi, di atas 20 kHz. Tetapi ada hewan yang dapat menangkap gelombang tersebut, bahkan mengeluarkan gelombang tersebut, yaitu adalah kelelawar. Ada lagi paus, itu juga termasuk hewan yang dapat menangkap gelombang ultrasonik, dan mereka berkomunikasi menggunakan gelombang tersebut. Bunyi ultrasonik ini ada ciri dari ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik itu sulit untuk menembus hambatan dengan struktur padat dan keras. Jadi bunyi tersebut itu karena tidak bisa menembus benda padat, maka bunyi tersebut itu dipantulkan kembali oleh benda yang terkena oleh gelombang tersebut. Contoh kasus nyatanya itu terdapat pada seekor kelelawar. Kelelawar itu kan memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, frekuensinya itu antara 25 kHz sampai dengan 100 kHz dalam bentuk pulsa. Pulsa yang dipancarkan kelelawar akan dipantulkan oleh benda di sekitarnya dalam bentuk gema atau eko. Nah, gema ini akan diterima kembali oleh kelelawar, kemudian dianalisis oleh sistem otak untuk menginterpretasi dan mengetahui posisi objek tersebut. Jadi, kelelawar itu merupakan hewan
yang memiliki penglihatan buruk. Tetapi mereka itu mencari makan pada malam hari. Bagaimana caranya, Us? Caranya dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik sehingga mereka itu bisa bertahan hidup mencari makan dalam keadaan gelap. Karena pertolongan dari gelombang ultrasonik tersebut. Nah, itu salah satu dari kuasa Allah ya. Salah satu sesuatu yang harus kita kagumi, kebesaran Allah itu sebegitu hebatnya. Hewan yang matanya itu buram, matanya itu untuk kelihatannya tidak terlalu jelas, tetap bisa hidup, bertahan hidup ketika pada malam hari dengan mengandalkan yang namanya gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh hewan tersebut. Nah, adapun informasi yang diterjemahkan dari gelombang gema atau echo, itu yang pertama mendeteksi target berdasarkan frekuensi gema yang dipantulkan. Jadi targetnya itu mendeteksi target itu berdasarkan frekuensi gema yang dipantulkan, karena memang frekuensi antara gelombang ultrasonik yang dipancarkan dengan gelombang frekuensi gema yang dipantulkan oleh sebuah objek yang ada di depannya itu akan berbeda. Jarak yang kedua, jarak dapat dibedakan berdasarkan selang waktu diterimanya gema yang dipantulkan. Nah, ini untuk kehidupan sehari-hari dalam aplikasi gelombang ultrasonik bisa digunakan rumus, yaitu S sama dengan setengah V kali T. Nah, nanti di depan akan Ustazah jelaskan tentang persamaan matematis tersebut. Kelelawar pun juga menggunakan hal tersebut. Jarak itu dapat dibedakan berdasarkan selang waktu diterimanya gema yang dipantulkan. Yang ketiga, arah sudut dapat dibedakan dari perbedaan amplitudo yang didengar, karena amplitudonya akan berbeda-beda. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang frekuensi, periode, amplitude, kecepatan. Yang keempat, yaitu kecepatan dan lintasan dibedakan berdasarkan perubahan frekuensi antara pulsa dan gema. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama, tapi ini ada kecepatan dan lintasan itu dibedakan berdasarkan perubahan antara pulsa dan gema, karena memang pulsa yang dipancarkan dan gema yang ditangkap itu frekuensinya pasti akan berbeda, amplitudonya berbeda, frekuensinya berbeda, terus waktu diterimanya pun juga berbeda-beda. Dan yang terakhir, ukuran dan bentuk target dibedakan berdasarkan frekuensi gemanya. Jadi walaupun penglihatannya itu tidak setajam kucing pada malam hari, tetapi kelelawar itu tidak akan menabrak sebuah tembok ataupun pohon, karena dia itu dapat memancarkan dan menangkap gelombang ultrasonik sehingga bisa mendeteksi di depannya itu ada benda apa, bisa dilewati atau tidak. Dan gelombang ultrasonik ketika seekor kelelawar itu memancarkan dan menerima gelombang tersebut itu sangat cepat sekali, hanya hitungan per detik saja. Adapun manfaat penggunaan dari bunyi ultrasonik itu, karena memang karakteristik dari bunyi ultrasonik ataupun gelombang ultrasonik itu tidak dapat menembus benda, tidak dapat menembus benda padat, sehingga bisa digunakan. Yang pertama, ini nanti Ustazah akan menjelaskan hanya dua saja. Bisa dilihat di buku paketnya masing-masing, itu ada banyak ya, tapi Ustazah nanti jelaskan hanya ada dua. Yang pertama yaitu digunakan untuk alat deteksi bawah laut, bisa digunakan untuk mendeteksi
pemetaan bawah laut, kedalaman laut, bisa mendeteksi benda-benda yang ada di bawah laut. Yang kedua yaitu memantau perkembangan janin. Kita bahas yang pertama yaitu alat deteksi bawah laut. Nah, seperti ini ada sebuah kapal yang nanti memancarkan gelombang ultrasonik sehingga mendeteksi benda-benda yang berada di bawah laut. Contohnya kemarin ketika ada pesawat yang jatuh, Lion Air yang jatuh ke dalam laut di Karawang. Nah, itu Basarnas menggunakan kapal yang dilengkapi dengan yang namanya sonar. Nah, sonar itu merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging, yang artinya sistem navigasi dan pemetaan jarak dengan menggunakan gelombang bunyi, yaitu gelombang ultrasonik. Adapun prinsip kerja dari sonar ataupun gelombang ultrasonik yang digunakan untuk pemetaan bawah laut. Nah, ini itu adalah kapal, terus ini yang ke bawah itu adalah gelombang ultrasonik yang ditembakkan ke dalam laut, dan yang ke atas itu merupakan pantulan gelombang ultrasonik dari, nah ini kan memantul gelombang yang dipancarkan oleh sebuah kapal. Nah, ini adalah lautnya. Nah, ini lautnya. Ini permukaan laut, ini dasar laut, ini kapalnya. Terus ini adalah gelombang yang dipancarkan dan ini adalah gelombang yang dipantulkan oleh dasar laut. Prinsip kerjanya yaitu kapal menembakkan gelombang ke dasar laut. Gelombang memantul dan bergerak menuju ke atas, menuju kapal kembali. Dan yang terakhir, waktu ketika gelombang diterima kembali oleh kapal dicatat, dianalisis menggunakan rumus sehingga mendapatkan jarak kedalaman laut ataupun mengetahui kedalaman laut tersebut. Nah, waktu yang tercatat pada pengukuran ini adalah waktu bolak-balik dari permukaan laut ke dasar laut dan balik lagi ke permukaan laut. Karena waktu bolak-balik itulah pengukuran kedalaman laut, rumusnya harus dibagi 2 ataupun dikali dengan setengah. Kenapa? Karena waktunya itu merupakan waktu gelombang itu bolak-balik dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, sehingga harus dibagi menjadi 2, yaitu S sama dengan setengah kali V kali T. S itu adalah kedalaman laut, satuannya adalah meter. V itu kecepatan gelombang, satuannya adalah meter per second. Dan T itu adalah waktu yang diperlukan dan satuannya adalah detik. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari kedalaman sebuah laut. Dan untuk mencari sebuah benda yang ada di dalam laut bisa menggunakan rumus ini. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu memantau perkembangan janin menggunakan USG, ultrasonografik. Yaitu USG itu prinsip kerjanya memancarkan gelombang ultrasonik melalui sebuah transducer dengan media perantara gel. Kemudian gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar di sebuah layar monitor. Itu adalah prinsip kerja dari USG. Yang kedua, macam-macam gelombang bunyi yang kedua yaitu adalah audiosonik. Audiosonik merupakan jenis gelombang bunyi
yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, jenis gelombang audiosonik inilah satu-satunya gelombang ataupun bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia, karena frekuensinya berada pada batas pendengaran manusia. Jadi audiosonik itu adalah satu-satunya gelombang yang dapat didengar oleh manusia. Nah, bagaimana cara kerja telinga kita itu sampai bisa mendengarkan sebuah bunyi? Bisa dilihat di dalam gambar. Nah, ketika ada gelombang masuk dan nanti akan diteruskan oleh bagian-bagian telinga, diteruskan kemana? Yaitu ke otak, agar bisa diproses di dalam otak kita. Nah, seperti ini cara kerja dari telinga. Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya, ke bagian telinga tengah. Yang kedua yaitu gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Pengubahan ini berada di telinga bagian dalam, tepatnya ada di gendang telinga. Nanti akan diperkuat di tulang paling pendek di tubuh kita, yaitu 3 tulang paling pendek di dalam tubuh kita. Yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Jadi ketika Ustazah itu menjelaskan tentang bunyi, kalian bisa mendengarkan. Nah, itu prosesnya ya mulai dari 1 sampai nomor 4. Dari mulai gelombang bunyi diubah menjadi getaran. Setelah itu nanti getaran diperkuat di dalam 3 tulang itu. Setelah itu diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak. Dan otak akan memproses, oh ini bunyi, oh ini getaran ini, oh maksudnya itu dia itu berbicara tentang ini. Nah, itu diproses di dalam otak. Dan waktunya itu sangat singkat sekali. Tidak butuh detik ataupun menit, tapi 1/. Nah, 1/, berapa detik itu mulai dari gelombang bunyi sampai diubah menjadi impuls saraf itu hanya dalam hitungan 1/detik. Adapun bagian-bagian telinga, nah ini bagian telinga secara garis besarnya itu dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk bagian-bagian yang lebih rincinya bisa dilihat dari mulai daun telinga, saluran pendengaran, membran timpani. Membran timpani itu nanti bisa diganti dengan yang namanya gendang telinga. Terus kanalis semisirkularis itu setengah lingkaran. Koklea itu rumah siput. Terus ada yang namanya saluran eustachius. Tulang-tulang pendengaran yaitu ada 3. Nanti kita bahas di depannya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari telinga. Adapun fungsi bagian-bagian dari telinga, yang pertama yaitu telinga luar, yaitu ada 2. Ini secara garis besarnya tidak terlalu rinci, nanti bisa dicari referensi yang lain yang lebih rinci daripada Ustazah untuk penjelasan dari Ustazah. Yang pertama yaitu di dalam telinga luar itu ada yang namanya daun telinga. Ini fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua ada yang namanya liang telinga, yaitu menalurkan rangkaian bunyi ke gendang. Nah, setelah itu ada yang namanya telinga tengah. Telinga
di gendang telinga ini nanti bunyi akan diubah menjadi sebuah getaran. Karena masih sangat halus sekali getarannya, maka ketika sampai di tiga tulang pendengaran, yaitu martir, landasan, dan sanggur, akan diperkuat getarannya. Karena memang fungsi dari tiga tulang pendengaran itu adalah memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran tengah yang lebih ke saluran telinga yang lebih dalam. Dan yang ketiga ada yang namanya saluran eustasius. Ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, disinilah adanya hubungan antara mulut dan telinga, karena memang ada yang namanya saluran eustasius. Kenapa ketika seorang balita naik pesawat itu harus dalam keadaan mulut terbuka? Karena ketika naik pesawat, ketika mau lepas landas, yang pokoknya itu yang paling penting itu ketika lepas landas, seorang balita itu lebih baiknya itu rongga mulutnya itu terbuka. Kenapa? Karena ketika pesawat lepas landas itu tekanan udaranya itu sangat tinggi sekali. Nah, ketika mulutnya itu tertutup, maka tekanan yang masuk ke dalam telinga itu sangat besar sekali, sehingga bisa memungkinkan gendang telinganya itu pecah. Tetapi ketika rongga mulutnya itu terbuka, maka tekanan udaranya itu akan seimbang, karena memang sudah diseimbangkan ketika rongga mulutnya itu terbuka. Karena memang sudah ada kejadian saudara ustazah sendiri itu ketika balita naik pesawat dan rongga mulutnya itu tertutup, karena memang tekanannya itu tinggi ketika naik pesawat, dan Allah ngodar itu gendang telinganya pecah sampai sekarang, sampai sudah dewasa. udah umurnya itu udah 20 tahun lebih tidak bisa mendengarkan, karena memang gendang telinganya itu pecah ketika masih balita, ketika pas waktu naik pesawat itu. Jadi kenapa seorang balita itu harus terbuka rongga mulutnya? Ya, karena memang tekanan udara ketika lepas landas itu sangatlah tinggi. Itu untuk pengetahuan saja. Dan yang ketiga, bagian telinga yang terakhir, yaitu ada yang namanya telinga dalam. Yang pertama, ada tiga saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, ada tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir, rumah siput atau koklea mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Dimulai dari daun telinga untuk mengumpulkan bunyi dan diakhiri oleh rumah siput, yaitu mengubah getaran menjadi impuls. Di dalam telinga luar itu fungsinya itu untuk mengumpulkan bunyi, yang telinga tengah berfungsi untuk mengubah bunyi dan mengubah bunyi menjadi sebuah getaran dan diperkuat. Ketiga itu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Itu adalah fungsi dari bagian-bagian telinga, terutama telinga manusia. Yang ketiga, ini adalah bunyi yang ketiga,
berdasarkan frekuensinya, yaitu infrasonik. Jenis bunyi yang terakhir adalah bunyi infrasonik ataupun gelombang infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia dan hanya mampu didengarkan oleh beberapa hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Nah, ketika kita lewat jalan ada seekor jangkrik, seumpama sebenarnya dia itu ketika kita belum dekat masih bersuara jangkriknya, tetapi kita sudah dekat dengan hewan jangkrik tersebut, dia diam. Kenapa? Walaupun kita tidak bersuara, tetapi karena dia itu bisa merasakan yang namanya frekuensi yang kecil, sangat rendah, di bawah dari 20 Hz, ya jangkrik itu tahu ketika kita itu lewat walaupun tidak bersuara. Karena memang jangkrik itu bisa menangkap bunyi infrasonik. Nah, sifat dari bunyi infrasonik itu adalah mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Jenis bunyi ini dihasilkan oleh getaran yang cukup besar. Contoh pemanfaatan bunyi infrasonik ini digunakan untuk mendeteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi ataupun aktivitas gunung berapi. Ini biasanya digunakan dalam BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik. Kalau BMKG itu biasanya ada di pegunungan berapi. Nah, itu biasanya ada yang namanya BMKG, karena di sana pekerjaannya itu mendeteksi getaran dari aktivitas gunung berapi. Oh, aktivitasnya gunung berapi ini masih waspada, masih aman. Oh, naik level lagi, harus waspada. Nah, itu yang memiliki hak ataupun yang berkewajiban untuk mencatat aktivitas gunung berapi, yaitu dari BMKG. Itu adalah contoh, itu ada 3 bunyi, macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Hari ini cukup sekian untuk tugasnya, jangan lupa di Google Form, di deskripsi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Amal soleh jangan lupa untuk mengerjakan soalnya, karena soal itu bisa, kalau seperti ini itu bisa digunakan untuk mengatur nilai kalian ketika bukan PTS nih, ujian akhir PAT, akhir tahun. Jadi amal soleh dikerjakan karena tugas itu mudah, biasanya bisa buka buku, bisa searching, dimanfaatkan itu. Amal soleh nilainya jangan sampai jelek asal-asalan. Jangan sampai kemarin itu ada yang mengerjakan seharusnya dia itu 8B tapi nulisnya 8A, dan mengerjakan itu hanya UTS kemarin itu hanya dalam waktu 8 menit saja. Padahal ustazah itu membaca soal dari mulai soal nomor pertama sampai nomor 50 itu untuk membacanya saja itu 8 menit itu tidak cukup, tapi ada teman kalian itu yang 8 menit itu sudah selesai. Jam 8 di post ke grup kelasnya masing-masing, dan ustazah itu ngerekap jam 8 lebih 8 menit itu sudah ada yang selesai, dan nilainya ya Masya Allah. Amal soleh jangan seperti itu, jangan diulangi lagi, diperbaiki lagi, ditenani malih sing sinau, jangan asal-asalan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.